Shalom, kembali kita berjumpa saudara. Hari ini memasuki video yang ke-6 dari judul karaktermu seperti ini yang Tuhan suka. Dengan kita mencermati judul kecilnya, jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Kita baca Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, dunia bisnis adalah dunia yang sama-sama oleh masyarakat secara luas itu ketahui, dan perkara yang satu ini sudah menjadi sebuah rahasia umum. Seorang manajer yang handal, yang lewat tangan dinginnya bisa memimpin sebuah perusahaan, dan perusahaan yang dia pimpin menjadi perusahaan yang maju secara pesat dan luar biasa, maka manajer-manajer yang demikianlah yang diincar oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sejenis untuk didekati, untuk ditawari dengan segala macam fasilitas yang lebih hebat dari apa yang diterima oleh manajer itu di perusahaannya yang lama, dengan maksud dan tujuan supaya kamu ikut kepadaku. Karena itu aku sediakan gaji dari yang sebelumnya engkau terima dari perusahaan yang hari ini engkau bekerja 2 atau 3 kali lipat. Fasilitas perumahan lebih mewah, lebih megah daripada yang hari ini engkau tinggali. Kendaraan lebih mewah daripada kendaraan yang hari ini engkau pakai pergi ke kantor dan pergi bersama dengan keluargamu. Fasilitas yang lain, pendidikan untuk anak-anak dan lain sebagainya, asuransi kesehatan dan lain sebagainya, semuanya ditawarkan demi perusahaannya lebih besar. Itu bisa mendapatkan hambanya laki-laki, hambanya perempuan dari sesama yang lain. Saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan karakter yang kusuka. Jika engkau adalah anak Tuhan yang tidak mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan dari sesamamu. Karena kata mengingini punya persepsi yang negatif. Karena Roma pasal 7 ayat yang ke-7, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada saudara dan saya, lewat hukum Taurat kita jadi mengenal dosa, dan lewat hukum Taurat pun, hukum Taurat memberikan peringatan bahwa mengingini itu adalah sebuah dosa. Karena ingin mendapatkan dari milik sesama yang lain. Saudara, hati-hati. Zaman sekarang hal itu dilakukan di dunia bisnis, dan jika justru orang yang bisa merebut hambanya laki-laki atau hambanya perempuan dari sesamanya, dan kemudian diberi fasilitas di perusahaannya, dan ternyata hamba ini bisa juga menunjukkan prestasi di tempat yang baru, maka semua masyarakat secara luas berkata perusahaan yang membajak adalah perusahaan yang pandai, perusahaan yang hebat, perusahaan yang cerdas menurut kacamata secara duniawi. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tetap tidak menghendaki, Tuhan tetap tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang demikian. Karena Tuhan tetap melarang kita mengingini milik sesama yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena engkau telah merusak rencana orang lain. Engkau telah membuat hubungan antara hamba itu dengan tuannya jadi tidak baik.
hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sama dilakukan oleh si iblis ular setan itu. Karena dia ingin merusak hubungan Adam dan Hawa, maka iblis si ular setan ini harus memutarbalikkan kata firman Tuhan dan menipu Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa oleh karena terpikat dengan tawaran iblis setan, dia melihat buah yang dilarang dimakan oleh Tuhan itu luar biasa dan memberi manfaat. Saudara, hati-hati, manfaat seringkali menggelitik nafsu keinginan kedagingan kita, padahal belum tentu apa yang Anda pikir itu bermanfaat selalu berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula kalau itu di dunia umum, di perusahaan-perusahaan yang seringkali kita berkata wajar karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi bagaimana halnya yang ada di dalam rumah Allah sendiri, yang ada di dalam gereja? Apakah gereja juga melakukan perkara-perkara yang demikian? Saudara, saya melihat di dalam pelayanan itu pun juga ada begitu banyak gereja yang saling berebut jemaat dengan gereja yang lain. Saudara, khususnya yang ada di kota-kota kecil, seringkali gereja-gereja yang kecil dengan skala kecil, dengan jemaat yang tidak banyak, itu menghadapi sesuatu yang kesulitan, menghadapi masuknya gereja-gereja baru dari kota-kota besar dengan modal yang luar biasa dan lain sebagainya, sehingga dengan masuknya gereja-gereja besar, seringkali gereja-gereja kecil itu harus mengalami korban yang luar biasa. Jemaatnya pada pindah ke gereja-gereja yang memberikan fasilitas lebih baik dibandingkan gereja lamanya. Salah satunya dengan AC yang dingin, dengan tempat parkir yang luas, kemudian masih ditawari kalau tidak ada kendaraan akan dijemput, akan diantar pulangnya, bahkan masih ditambahi juga kalau nanti Natal dan Paskah kalian datangnya rutin, maka di absen, maka hadiahnya akan bertingkat-tingkat. Yang masuk terus, yang datang terus, itu akan mendapatkan hadiah bingkisan yang paling luar biasa. Yang kurang tertib tetapi masih lumayan, itu akan mendapatkan bingkisan yang demikian-demikian. Saudara, hal yang seperti itu merusak karakter. Kenapa? Karakter ini adalah sifat yang ada di dalam batin setiap seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. Sehingga lewat karakter itu kita bisa lihat orang satu dengan orang yang lainnya. Sehingga kita bisa menilai bahwa orang ini punya karakter yang baik. Kenapa? Karena dia setia. Walaupun gereja lamanya itu tidak memberikan apa-apa, padahal dia ditawari dijemput, padahal dia ditawari dipulangkan dan diberi hadiah, dia tetap setia, dia tidak mau berpindah kemana-mana karena dia percaya di tempat dia diselamatkan. Pertama kali dia dibaptis oleh gembala yang sederhana ini, dia tahu bahwa disitulah perjumpaannya dia dengan Tuhannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati saudara. Sekarang ini mulai gereja-gereja terpengaruh di dalam mengoperasionalkan gerejanya, pelayanannya, memakai cara-cara seperti halnya yang dilakukan oleh dunia. Diberi sembako dan lain sebagainya. Demikian pula saudara, yang paling menyedihkan, jika kita mengakui bahwa semua domba ini milik Tuhan Yesus, sesungguhnya kenapa banyak gereja harus berebut dengan jemaat dari gereja yang lain? Bukankah antara ibadah di gerejaku dan di gerejamu adalah sama saja? Yang penting bagaimana firman diberitakan dan semuanya mengikuti firman Tuhan yang benar, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menjalankan kebenaran, dia akan diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan sesuatu yang ironi terjadi di dalam kehidupan bergereja ini ketika satu jemaat dari gereja A kemudian menikah dengan gereja B. Biasanya pemberkatan nikah itu mesti ngikuti salah satu gereja yang lebih besar, atau pasangan yang lebih dominan, atau adalah
mempelai perempuan yang lebih dominan. Nah, saudara, kita melihat ada hal-hal yang harusnya tidak perlu terjadi dan tidak perlu dilakukan. Mempelai perempuan mengikuti di sebuah gereja dengan baptisan selam. Sedangkan yang pria baptisan percik. Yang terjadi apa? Biasanya seorang pendeta akan minta yang pria dibaptis ulang dengan selam. Saudara, untuk apa kita harus repot-repot? Buat apa kita mesti bersusah-susah? Bahwa jemaat ini tadi yang sudah mengikuti baptisan percik harus diulang dengan baptisan selam. Tidakkah ini berdosa? Kenapa? Karena ketika dia dibaptis percik sekalipun, digenapilah firman Tuhan yang berkata, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir. Sehingga ketika pemuda ini dibaptis secara percik, disaksikan di tengah-tengah ibadah oleh sekian banyak jemaat, lebih dari 2, lebih dari 3, Yesus Tuhan berkata, aku hadir. Tetapi ketika teman-teman hamba Tuhan membaptis dia dengan baptisan selam, dibaptis ulang, sepertinya engkau tidak mengakui bahwa ketika anak muda ini dibaptis, Yesus Tuhanmu itu ikut datang untuk memberkati dia. Saudara, alasannya adalah baptisan selam itu yang paling sah. Padahal saya melihat, saya berpersepsi, jangan-jangan dugaan sementara saya benar. Baptisan ulang ini hanya untuk membuat cara berpikir pemuda yang dibaptis ulang sadar, disadarkan bahwa engkau sekarang adalah jemaat gerejaku, bukan gereja yang dulu. Bukankah ini adalah juga mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan dari sesama kita? Padahal kalau kita buktikan, bukankah ketika Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah para rasulnya, di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, itu juga adalah orang yang dibaptis secara selam. Tetapi kenapa di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu justru kita mendapatkan pernyataan dari Tuhan Yesus yang mengagetkan, yang berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, hati-hati. Yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu karakter yang aku suka ada di dalam hidupmu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bukankah mereka juga adalah penerima baptisan selam? Tetapi kenyataannya ditolak oleh Tuhan Yesus, padahal mereka buat mukjizat di dalam namanya. Artinya, sadarlah, hai sahabat-sahabat, sesama pelayan Tuhan yang melayani di ladang Tuhan yang sama, bahwa ternyata metode baptisan tidak secara otomatis menyelamatkan seseorang. Tetapi yang orang diselamatkan, kata Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, yang melakukan kehendak Bapakku. Oleh karena itu, jaga karaktermu. Yang Tuhan suka adalah jangan mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan dari sesamamu yang lain. Shalom, kita berjumpa kembali di
di video yang akan datang. Haleluya!